Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami ucapkan kepada pengguna teknikal BBME Omah Ali dimanapun berada dan khususnya kepada keluarga besar trader mandiri BBME, di mana pada pagi ini saya akan memberikan ilustrasi ataupun gambaran pergerakan market yang akan terjadi, di mana pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2022. Oke, kita lanjutkan untuk menyingkat waktu untuk melihat ataupun bagaimana pergerakan market SAU-USD ini yang nanti akan berjalan. Sebelumnya kita mereview kembali pergerakan market yang hari kemarin. Kepada teman-teman dari grup trader mandiri, sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita melihat time frame H4 sebelum kita melihat gambaran pergerakan market yang akan berjalan. Ini adalah terjadinya CSA sell kemarin. Ini tidak jadi momentum. Kemudian di sini terjadinya reject. Nah, setiap terjadinya momentum pasti akan terjadinya re-entry sell. Ini sudah awalnya. Nah, kemudian ini terjadinya ekstrim. Nah, kemudian ini adanya reverse, kemudian dia retest. Retestnya adalah candle menemui MA5 high, kemudian dia turun menyentuh MA10 low, kemudian naik, ditutup naik. Nah, berarti kalau kita ngambil entry sell pada waktu candle menemui MA5 high, 10 high, di sini kita sudah mendapatkan suatu profit. Nah, paling aman dalam hal ini technical BBME ini adalah setiap terjadinya re-entry kita harus close di MA5 yang berlawanan. Oke, kita lanjutkan. Setelah adanya signal ekstrim, kemudian di sini candle selanjutnya ini adalah efek dari news yang semalam. Nah, nanti kita akan melihat forecfactory.com. Nah, ini membuat dari technical BBME bisa berubah arah. Nah, ini adanya news. Kan apa? Untuk trading jangka pendek, news bisa membatalkan atau menggagalkan terjadinya pola pergerakan setup BBME. Nah, oke. Nah, sekarang dengan adanya pergerakan candle warna hijau panjang ini, dia menjadi CSA buy. Nah, berarti untuk trading jangka pendek adalah kita untuk re-entry buy-nya di area sini. Nah, ini. Oke, kita kembali ke H1. Time frame H1 ini adanya kemarin pergerakannya ini terjadinya momentum buy. Ini harusnya ini turun, ini adalah terjadinya re-entry sell di time frame H4 turun menemui MA5 low. Nah, di sini dia adanya CSAK buy, kemudian terjadinya arah buy, kemudian turun terjadinya re-entry buy. Nah, kemudian di sini terjadinya momentum, ini adalah efek dari pergerakan news. Nah, bagaimana dengan pergerakan hari ini? Bagaimana arah pergerakan dari time frame H1 sama H4 untuk sekarang ini? Nah, sebelum kita melanjutkan pergerakan di time frame H4 nanti, kita harus menunggu time frame H1 ini.
H1 berdasarkan pergerakan market ini terjadinya momentum. Nah, di sini akan terjadinya re-entry. Nah, re-entry apa? Re-entry buy. Nah, setiap terjadinya momentum pasti akan terjadinya sideways. Ini nanti. Nah, sideways-nya ini nanti dia akan breakout kemana? Kalau dia breakout turun, ini membentuk CSHK, sell, berarti otomatis terjadilah kelanjutan dari re-entry sell dari time frame H4 sama D1. Ini ilustrasi gambaran. Nah, berarti kalau nanti dia breakout ke atas, kita tunggu di sini, dia apakah menjadi momentum buy lagi atau enggak. Nah, dengan ilustrasi, kalau harga nanti di sini akan membentuk penurunan, harga akan turun, berarti harus dipenuhi, di sini harus ada namanya extreme sell ataupun MHP sell, kemudian dilanjutkan dengan CSHK sell ini. Nah, berarti untuk kita jangka pendeknya, untuk trading jangka pendek, berarti kita entry sell-nya di MA5 high 10 high. Ataupun pada waktu kita mengambil posisi di sini terjadinya MHV, kita entry sell, kemudian di sini stop loss-nya. Nah, kemudian ini stop loss-nya dari kita mengambil MHV. Di sini, ingat kita geser, ini adalah terjadinya ilustrasi candle membentuk CSHK sell. Kita entry sell-nya di MA5 high 10 high. Stop loss-nya adalah posnya di sini. Nah, stop loss-nya di sini. Oke. Ini kita ganti di sini. Kalau entry sell-nya kita pasang stop loss-nya di area sini. Dari entry sell. Nah, dari CSHK ini, kita entry sell-nya di area sini. Sesuai dengan pergerakan candle. Dan pergerakan dari Bollinger Band. Sama moving average ini. Nah, ini ilustrasi kalau nanti pergerakan candle adalah membentuk yang saya sudah gambarkan begini. Tetapi kalau belum ada signal kayak begini, ikutin alur dari pergerakan time frame H1 sama H4. Oke, kita gedein. Oke, ini jikalau nanti, ini nanti terbentuknya CSAK, sell di time frame H1 kita geser ke time frame H4. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Ini kita hapus ilustrasi gambarannya. Ini ilustrasi kayak beginian. Nah, tetapi kalau belum terbentuk, saya ulangi lagi, jangan ikutin dulu dengan adanya setup ini. Setup yang terjadi time frame H1, momentum terjadinya re-entry. Oke, kita kembali time frame H4 nih. Untuk trading yang menggunakan time frame H4 ini kita coba hapus. Ini kita hapusin. Kita geser, kita hapus juga. Nah, nih, kita hapus. Nah, dengan adanya extreme buy di time frame H4, kemudian ini terbentuknya CSAK, berarti kita entry jangka pendeknya adalah di area ini, re-entry
buy. Naik, ketemu MA5 high. Ini zone re-entry time frame H4. Nah, ini zone re-entry time frame H4. Candle nanti, kalau turun, dia menemui area ini, di sini. Kita buy di sini. Ini posisi buy. Stop lossnya di sini. Target sini. Ketemu MA5 high 10 high. Ini zone re-entry buy time frame H4. Kemudian setelah candle menemui MA5 yang berlawan, MA5 high, kita close posisi. Target close-nya area sini. Nah ini. Ini untuk time frame H4, posisinya candle adalah menjadi CSK buy. Jangka pendek adalah untuk buy bisa dengan ketentuan candle menemui MA5 low 10 low, kita buy, kemudian target profit di sini, target SL-nya di sini, stop loss-nya. Ini terbentuknya CSK buy. Ini CSK buy. Ini CSK buy. Ini. Terus di sini nanti candle menemui MA5 low 10 low, kita entry buy, target profitnya di sini, stop loss-nya area sini. Ini jangka pendek. Karena apa? Untuk jangka panjang, istilahnya long, ini adalah masih posisinya turun. Nah, oke, kita di time frame H4. Nah, kemudian setelah nanti ini target kita udah sampai, kita tunggu setup baru. Apakah nanti dia mampu naik kembali menjadi momentum ataupun tidak. Nah, kalau nanti dia area di sini nanti posisinya adalah rejeksi, 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 kemudian turun, lepas MA5 low 10 low, berarti akan terjadinya re-entry sell di D1. Nah, pertama saya ulangi lagi, setup awal adalah CSK, ini re-entry buy, entry buy kita di sini. Entry buy, kemudian targetnya di sini, stop loss-nya di sini.
Oke, ini pergerakan dengan adanya signal atau setup BBMA. Ini ekstrim, ini reverse, ini retest, CSAK. Berarti adanya reentry dari buy CSAK ini. Nah, nanti ini akan ditunjukkan di time frame H1 proses ini. Nah, ini nanti dia posisinya candle di area sini. Nah, nanti kalau nanti kena posisinya kena MA5 low 10 low dengan syarat satu di sini, candle selanjutnya adalah warna hijau naik ke sini, naik hijau. Nah, target pokoknya yang paling aman adalah candle menemui MA5 high 10 high kita close. Tunggu setup yang akan terbentuk kembali. Oke, demikian untuk SAUUSD gambarannya yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau nanti belum terbentuk setup dalam arti penurunan, di sini tadi sudah saya gambarkan tadi yang sebelum saya hapus. Nah, ini ikutin alur dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk Euro USD. Nah, Euro USD ini adalah efek, ini adalah momentum, kemudian ini arah terjadinya re-entry, kemudian candle menemui MA5 high 10 high, kemudian dia turun. Nah, di sini re-entry dari momentum ini berarti close. Nah, inilah yang disebut dengan setiap entry minimal paling aman adalah menemui candle yang menemui MA5 yang berlawanan. Ini menyentuh MA5 high, diturun kemudian dia naik kembali. Nah, ini sama turun menemui MA5 low 10 low dia close kemudian ini efek dari news. Nah, pergerakannya bagaimana ini untuk time frame H4? H4 adalah posisinya nanti adalah re-entry buy time frame H4. Target profitnya adalah candle menemui MA5 yang berlawanan. Ini ada di sini. Ini ada di sini. Ini area target close. Target close-nya ilustrasinya ataupun gambarnya di area sini jikalau nanti candle naik dari re-entry buy momentum ini. Nah, ciri-cirinya nanti ini akan dibentuk di time frame H1. Oke, untuk Euro USD untuk gambarannya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk yen. Yen posisinya adalah H1 adalah momentum, kemudian ini adalah candle ataupun mulai menciut setiap momentum pasti akan terjadinya sideways. Sideways-nya ini akan untuk re-entry buy-nya di time frame 4. Nah, ini zone re-entry time frame 4, stop loss-nya adalah di bawah mid BB atau kalian sesuaikan dengan apa itu trading masing-masing. Target controlnya apa itu berani berisiko berapa pip. Nah, ini kita kembalikan ini hanya acuan atau gambarannya stop loss-nya ada sini. Nah, kalau kita melihat gambarannya, time frame H1 adalah Bollinger Band-nya menegak. Nah, posisinya adalah MA50 keluar area low BBE.
Kemudian di sini zone re-entry buy-nya di time frame H4 ini tadi. Nah, kemudian D1 juga sama, posisinya adalah momentum, berarti dia penurunannya adalah, kalau untuk D1 adalah kita menunggu MA5 low, 10 low untuk trading yang menggunakan time frame D1. Kalau untuk time frame H4 sama H1, barometernya adalah arah D1 apa, bagaimana, D1 ada momentum, nah kemudian H4 adalah terjadi momentum, H1 adalah terjadinya momentum, ini adalah area terjadinya re-entry di time frame H4. Nah, ini ciri-cirinya nanti, jikalau nanti candle posisinya dia rejeksi di sini, rejeksi ataupun membentuk extreme buy, kemudian terbentuk CSAK buy, tunggu re-entry buy-nya, kita entry buy di time frame H4 itu terjadinya re-entry buy. Kemudian dengan adanya kasus MA50 ketemu keluar dari area low BB ini, bahwa ciri-cirinya nanti jikalau candle rejeksi di sini, kemudian dia menunjuk CSAK buy, berarti valid. Sebaliknya, kalau dia nanti ini close di sini, warna merah, kemudian rejeksi tidak mampu melewati MA50 bersama low BB, ini akan terjadi penurunan di time frame D1 untuk menemui MA5 low 10, terjadinya proses re-entry di time frame D1 ini. Ini area MA5 low di sini. Ini gambaran dari setup time frame H4 tadi, kita gantikan di time frame D1 adalah bentuknya kayak beginian. Nah, kemudian ini adalah setup M50 keluar area low BB, dia masuk lagi. Ini candle tidak mampu menyentuh area di sini. Inilah terjadinya re-entry buy di time frame H4. Nah, ini dia tidak keluar area low BB, candle tidak mampu, dia naik kembali. Ini sama, set base, ini keluar di sini, candle merah tidak mampu melewatin ini, berarti terjadinya re-entry buy di time frame D1. Ciri-cirinya dari time frame H4 ini akan akan turun, dia harus menjadi CSAK sell dan dia menjadi melepas candle close area sini MA50 ini. Ya, berarti ciri-cirinya masih akan turun. Tetapi kalau selama ini candle tidak mampu melewati MA50 ini, berarti masih akan naik. Ini namanya di dalam technical BPME O'Malley adalah ini entry zero loss. Nah, demikianlah yang saya bisa sampaikan untuk analisa market SAU USD, kemudian sama Euro USD. Kemudian sama USD JPY. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pengguna technical BPME O'Malley dan khususnya bagi teman-teman dari grup trader mandiri BPME. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dalam arti memahami technical BPME O'Malley. Dan jangan lupa, setiap terjadinya kesalahan kita entry, kita harus analisa, jangan sampai kita tinggalkan di mana kita entry tadi kok salah. Berarti kita harus backtest kembali kok bisanya salah ini, dan jangan langsung kita tinggalkan atau frustasi. Nah, inilah yang bisa memperbaiki nanti kita dalam mengambil OP ataupun entry di selanjutnya. Berarti kita koreksi bagaimana dari silah kesalahan tadi. Nah, bagi teman-teman yang suka terjun di bidang
falas, ini harus perlu belajar jam-jam terbang. Karena apa? Sekali lagi, bidang ini tidak mudah yang uh, kita bayangkan dengan melihat dengan adanya historis yang sudah terjadi. Memang market yang akan datang itu pergerakan yang akan datang ini memang melihat pergerakan market ataupun historis yang telah terjadi. Itu benar. Tetapi mampukah kita mengimplementasikan dengan adanya historis tadi di dalam pergerakan market yang akan berjalan? Bagaimana kita OP, di mana, bagaimana kita nanti pasang stop loss-nya. Karena apa? Setiap entry yang harus kita pikirkan adalah kerugian dulu. Berapa tingkat kerugiannya nanti jikalau salah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian kalau jangan kita selalu memudahkan dengan pergerakan market. Oh ya ini turun, ini turun apa itu naik. Nah di sini dia turun, langsung kita sell. Nah ini market yang sudah terjadi. Bagaimana dengan market yang berjalan? Yaitu kita harus bisa belajar backtest dengan kejadian-kejadian market yang sudah terjadi, kemudian kita combine dengan market yang akan datang. Apa? Yaitu dengan kita menggunakan technical BBMA O'Malley dan menggunakan resistance support, ya kita harus belajar technical BBMA O'Malley dan kalau kita tambah dengan menggunakan resistance support. Ini yang paling aman. Karena apa? Semua technical adalah bagus tergantung pemakaian kita. Kita cocok di bidang technical BBMA ini, O'Malley ini, berarti kita sudah meriset dan mengevaluasi berapa persen tingkat kebenaran dan berapa persen tingkat kesalahannya. Karena apa? Suatu technical atau indikator hanya sebagai tolak ukur. Berapa nanti dia akan turun, berapa persen dia akan naik, di situ. Nah, karena apa? Market ada yang menggerakkan penjual dan pembeli. Kemudian kita tidak tahu bagaimana nanti uh, market yang akan berjalan ini. Ya ini, kita harus mengetahui teknikalnya secara keseluruhan dan money management. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pengguna technical BBMI O'Malley pada umumnya dan khususnya kepada grup trader mandiri BWME selalu belajar dan evaluasi tingkat dari kesalahan OP-OP kita ini untuk memperbaiki entry kita yang akan datang. Inilah kunci ataupun pokok ataupun inti dari suatu trading. Evaluasi dari tingkat kesalahan tersebut akan memperbaiki OP ataupun entry kita yang akan datang. Semakin kita mengevaluasi, semakin risikonya kecil untuk kita rugi. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi teman-teman yang suka video ini. Dan kalau tidak suka, tolong ditinggalkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.